Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Nurul Aula Lestari Ishak dengan NIM channel 111910919. Baik dok, kali ini saya akan menjelaskan teknik pembuatan sediaan apus putung. Tahap pertama kita akan lakukan persiapan tindakan, di mana kita akan menuliskan identitas pasien atau nomor rekam medik pasien pada bagian ujung kaca sediaan. Bila menggunakan kaca frosted, tulis dengan menggunakan pensil 2B pada bagian frosted atau buram. Bila menggunakan kaca biasa, terlebih dahulu kita akan menempelkan stiker pada bagian bawah kaca sediaan, lalu tulis dengan menggunakan spidol permanen. Lalu kita lakukan sanitasi tangan dan gunakan APD berupa jas lab tertutup, masker, dan handscoon. Tahap selanjutnya yaitu dekontaminasi dari sputum. Pertama-tama kita akan menyiapkan sputum yang akan dekontaminasi yang diambil dari pasien. Lalu kita akan menambahkan larutan dekontaminan berupa NaOH 4% plus Na sitrat 2,9% sebanyak 500 mikroliter pada tabung sentrifugus yang berisi cairan sputum sebanyak 500 mikroliter. Lalu kita akan mencampurkan atau menghomogenisasikan tabung yang berisi cairan sputum dan NaOH 4% di atas mesin pengguncang atau vortex shaker selama 15 detik dengan kecepatan 2500 rpm. Lalu pada tabung sentrifugus kita akan homogenisasikan lagi selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Lalu kita akan membuang supernatan dan menambahkan sedimen dengan larutan HCl sebanyak 100 mikroliter dengan menghomogenisasikan menggunakan vortex shaker. Lalu tahap selanjutnya yaitu pengambilan sputum. Pertama-tama kita akan mengambil dan memilih dari bagian sputum yang lebih purulen atau berlendir yang akan didekontaminasi menggunakan OC atau lidi. Lalu kita akan meletakkan sediaan yang terdapat OC tadi ke atas kaca sediaan. Lalu kita ratakan dengan ukuran 2 x 3 cm dan hindari diingat tidak boleh terlalu tipis untuk menghindari apusan menjadi kering sebelum diratakan. Lalu ratakan sediaan dengan membuat spiral-spiral kecil sampai apusannya itu setengah kering dengan menggunakan lidi lancip sehingga didapat leukosit lebih rata dan area baca lebih homogen. Dan jangan membuat spiral-spiral kecil pada apusan yang kering karena dapat terkelupas dan menjadi aerosol yang lebih berbahaya. Lalu keringkan apusan di udara bebas dan lakukan fiksasi apusan 3 tahap, yaitu pastikan apusan menghadap ke atas, lewatkan 3 kali melalui api dari lampu spiritus dan dengan menggunakan pinset atau penjepit kayu pada kaca sediaan. Pemanasan yang lebih akan menghasilkan buruk. Lalu keringkan apusan di atas rak sediaan dan hindari sinar matahari langsung. Lalu celupkan OC yang telah digunakan pada botol pasir disinfektan, lalu membakarnya sampai
OC membarah, bila menggunakan lidi, langsung buang lidi pada botol yang berisi disinfektan. Lalu lakukan sanitasi tangan, lalu membuka handscoon dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan. Lalu lakukan sanitasi tangan dengan rutin. Nah, setelah saya menjelaskan tahap pembuatan apus darah, saya akan melihatkan foto dari hasil mikroskop yang telah diperiksa. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat epitel. Kenapa bisa epitel? Karena memiliki inti di tengah dan berbentuk bulat. Lalu kita juga bisa melihat sel leukosit atau PMN yang merupakan berbentuk bulat berwarna biru tua. Lalu kita juga di sini juga terdapat garis putus-putus. Terdapat garis putus-putus yang berwarna biru dan berbentuk yang merupakan bakteri tidak tahan asam yang berbentuk kokus yang berwarna biru. Lalu di sini juga kita bisa lihat yang berwarna merah itu merupakan bakteri tahan asam yang terdapat lebih dari 10 yang berbentuk basil dan terdapat lebih dari 10. Lalu kita bisa mengetahui interpretasi dari skenario ini, yaitu positif 3 karena bakteri tahan asam itu terdapat lebih dari 10 dalam satu lapangan pandang. Dan kita juga kita juga bisa menentukan diagnosisnya itu TBC atau tuberkulosis. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.